Di makanan kita, di minuman kita, bahkan dalam kebiasaan kita sehari-hari, ada zat-zat tambahan. Beberapa bikin hidup jadi lebih nikmat, tapi yang lain, wah, bisa jadi jebakan. Hari ini, kita bakal bedah tuntas keduanya, zat aditif dan zat adiktif. Pernah nggak sih pas lagi panas-panasnya kamu pesen es teh tawar? Rasanya gimana? Agak aneh kan? Kayak ada yang kurang gitu. Nah, sensasi kurang inilah pintu masuk kita ke dunia zat aditif makanan, bahan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia di balik makanan kita? Siapa coba pembantu tak terlihat yang bikin keripik jadi super renyah, minuman jadi berwarna-warni, dan makanan bisa awet sampai berbulan-bulan? Nah, mereka inilah yang kita sebut zat aditif. Mungkin mereka bukan pemeran utamanya ya, tapi tanpa mereka, pengalaman kita makan dan minum bakal jauh berbeda. Eits, jangan salah sangka dulu. Banyak loh dari zat aditif ini yang udah kita pakai dari zaman nenek moyang. Gula, garam, kunyit, cengkeh, itu semua adalah aditif alami yang diambil langsung dari alam. Tapi di zaman modern ini nggak semua aditif itu datangnya dari kebun. Ada juga sisi lain yang diciptakan di dalam laboratorium. Yuk kita lihat bedanya. Oke, di satu sisi kita punya bumbu dan rempah dari alam. Di sisi lain ada zat sintetis kayak MSG atau pewarna makanan buatan. Kenapa sih dibikin? Jawabannya simple, lebih murah, lebih stabil, dan hasilnya selalu sama persis, konsisten. Aditif buatan ini jadi favoritnya industri karena alasan praktis, lebih murah dan hasilnya bisa diandalkan. Tapi selalu ada tapinya kan? Kalau dikonsumsi berlebihan, ada risiko kesehatan yang diam-diam mengintai di baliknya. Sekarang, coba deh berhenti sejenak. Pikirin camilan favorit kamu. Apa yang bikin rasanya seenak itu? Warnanya ngejreng? Coba tebak, kira-kira lebih banyak bahan dari alam atau dari laboratorium di dalamnya? Simpen dulu ya jawabanmu, ini bakal penting nanti. Oke, tadi kita ngomongin soal rasa dan warna. Tapi sekarang kita bakal belok ke sisi yang jauh lebih gelap. Ada zat tambahan lain yang namanya kedengaran mirip, tapi dampaknya benar-benar bisa menghancurkan hidup. Nah, ini dia intinya. Aditif versus adiktif. Cuma beda satu huruf, tapi di antaranya itu ada jurang yang dalam banget. Paham bedanya ini bisa jadi pemisah antara pilihan yang sehat dan jebakan yang fatal. Bedanya yang paling mendasar tuh gini, zat aditif itu kerjanya ke makanan, buat bikin makanannya lebih oke. Contohnya gula dalam teh. Sementara itu, zat adiktif kayak nikotin, targetnya itu otak kamu. Dia membajak sistem reward alami tubuh dan bikin kamu pengen lagi, dan lagi. Oke, kita uji pemahaman sebentar yuk. Apa fungsi utama dari zat aditif makanan? A, B, atau C? Yap, kalau kamu jawab B, kamu bener banget. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan produk itu sendiri. Sekarang, yuk kita buka pintu ke dunia zat adiktif. Kita bakal lihat lebih dalam gimana cara kerjanya dan kenapa perangkap yang satu ini begitu susah buat dilepaskan. Jadi, secara definisi, zat adiktif itu adalah zat yang bisa menciptakan ketergantungan. Coba bayangin di tubuhmu ada tombol normal. Nah, zat ini masuk dan memutar tombol itu. Jadi, tanpa zat itu, tubuhmu merasa nggak bisa berfungsi dengan normal lagi. Zat-zat ini bisa kita kelompokkan jadi 3 kategori besar. Mulai dari narkotika yang peredarannya sangat-sangat dibatasi, psikotropika yang terkadang dipakai dalam dunia medis, sampai zat lain yang legal dan kita temui tiap hari, kayak kafein dalam secangkir kopimu. Ironisnya, banyak dari zat paling berbahaya ini asalnya dari alam loh. Tanaman seperti ganja atau opium poppy setelah diproses bisa jadi narkotika dengan kekuatan merusak yang luar biasa. Lalu dampaknya ke tubuh? Ini bukan main-main, benar-benar menghancurkan. Dari kerusakan otak permanen, jantung yang melemah, sampai hancurnya fungsi hati dan paru-paru. Ini bukan resiko kecil, ini adalah serangan total terhadap seluruh sistem tubuh. Oke, kita berhenti lagi sebentar dan coba jujur pada diri sendiri. Kalau suatu saat ada teman yang nawarin kamu sesuatu yang baru, tapi kamu ragu itu aman atau enggak, apa yang bakal kamu lakuin? Mikirin jawabannya sekarang itu jauh lebih gampang daripada saat kamu ada di bawah tekanan situasi nyata. Dengerin semua ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat ngasih kamu kekuatan. Kekuatan untuk membuat pilihan yang cerdas demi kesehatanmu sendiri. Jadi, gimana kita pakai kekuatan ini? Yuk kita terapkan dalam sebuah studi kasus. Bayangin ada perusahaan biskuit.
Mereka pengen produknya murah, tahan lama, dan yang pasti enak. Tapi di sisi lain, ada kesehatan konsumen yang jadi taruhan. Gimana caranya mereka menyeimbangkan dua hal yang bertentangan ini? Coba deh pikirkan 3 kompromi yang bisa mereka lakukan. Jalan menuju hidup yang lebih sehat itu sebenarnya adalah serangkaian pilihan sadar. Mulai dari memilih makanan dengan bahan alami, mengisi waktu dengan kegiatan positif kayak olahraga, sadar untuk menghindari lingkaran pertemanan yang beresiko, dan yang paling krusial, paham betul kapan sesuatu itu jadi obat dan kapan jadi racun. Ini bukan tentang mengubah seluruh hidupmu dalam semalam, tapi ini tentang satu langkah kecil. Setelah mendengar semua ini, satu perubahan kecil apa yang bakal kamu lakukan besok untuk lebih menghargai tubuhmu? Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.